Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman, NRP 023117400120. Kemudian dengan teman saya Muhammad Siti, NRP 023117400108. Di sini kami akan mempresentasikan tugas implementasi jaringan syarat tiruan back propagation dan mengangkat judul, prediksi, dan pengaruh variasi komposisi penyusun bata ringan terhadap nilai konduktivitas thermal bata ringan, di mana judul ini kami angkat dari tugas akhir Mas Gede Panji Wirawan, Teknik Fisika Angkatan 2012. Lanjut, dari latar belakang dulu kita ketahui bahwa JST atau Artificial Neural Network adalah sistem kecerdasan yang adaptif yang terinspirasi dari proses fungsi otak manusia. Nilai konduktivitas bata ringan terdapat hubungan yang tidak linear dengan massa jenis dan kandungan uap air bata ringan. Nilai konduktivitas itu misalnya dari dinding suatu bangunan adalah parameter yang penting untuk konsumsi energi listrik rendah untuk pendingin ruangan dengan kecilnya nilai konduktivitas termal pada dinding. Oleh karena itu, dengan pendekatan jaringan jarak tiruan dengan data variabel yang mempengaruhi nilai konduktivitas termal bata ringan seperti suhu, kandungan uap, air, porositas, massa jenis, dan komposisi mineral penyusun bata ringan. Secara ulasan sistem, kita akan membahas terlebih dahulu model yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun arsitektur yang digunakan, arsitektur JST yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut. Di mana gambar tersebut diketahui bahwa 4 buah kotak berwarna merah menandakan elemen bias yang bertindak sebagai variabel input, kemudian garis panah yang menghubungkan masing-masing node pada arsitektur tersebut memiliki bobot yang bernilai acak. Nilai bobot awal untuk masing-masing pelatihan akan berbeda satu sama lain, sehingga bobot akhirnya masing-masing pelatihan akan berbeda. Lanjut. Pembuatan program JST yang pertama kita akan mempersiapkan data training, kemudian kita akan melakukan normalisasi data input dan target dengan menggunakan rentang nilai -1 sampai 1. Lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi aktivasi pada input layer dan hidden layer, dan fungsi aktivasi untuk input hidden layer dan output layer. Selanjutnya menentukan parameter pelatihan yang akan digunakan seperti epoch, performance, goal, max fail, sementara parameter yang lain kita biarkan memiliki nilai defaultnya sendiri. Lanjut. Selanjutnya adalah proses training, di mana proses training ini kita mulai dengan inisialisasi menggunakan bobot baru dengan perintah net init. Selanjutnya kita akan setelah proses menginisialisasi tadi, kemudian akan kita tampilkan bobot akhirnya menggunakan perintah berikut. Selanjutnya kita mod kembali dalam workspace dengan menggunakan fungsi save untuk dievaluasi satu persatu. Selanjutnya proses evaluasi untuk menentukan model JST, di mana 10 jenis model JST dengan 10 hidden node berbeda berdasarkan nilai MSE rata-rata validasi dari masing-masing model JST. Hasil MSE dari proses training dan validasi tiap hidden node dikumpulkan menjadi satu tabel. Setelah mendapatkan model tersebut dengan nilai rata-rata validasi MSE rata-rata validasi nilai paling kecil, maka tahap selanjutnya adalah memilih satu di antara 3 JST dengan satu hidden node hasil pelatihan dengan bobot awal yang berbeda. Next. Ya, berikutnya yakni data massa jenis dan kandungan unsur pada bata ringan, yang mana data-data ini nanti digunakan sebagai input pada JST. Nah, data ini sendiri sebenarnya diambil pada tahun 2016 oleh Mas Giri Panji. Nah, yang pertama-tama itu pengukuran massa jenis, yakni berikut hasilnya. Pengukuran massa jenis ini diambil dari 4 sampel, dilakukan pengukuran massa jenis sesuai dengan formula massa jenis, lalu dihasilkan sebagai berikut. Dengan masing-masing bata ini terdiri dari volume yang sama, ukuran yang sama. Lalu berikutnya itu kandungan unsur, diuji pada Departemen Material dan Meteorologi TS, didapatkan variasi komposisi sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya nilai konduktivitas termal. Nah, ini yang pertama-tama diukur dari thermal conductivity meter, dihasilkan nilai pada tabel yang di atas, lalu pada tabel yang di bawah
dari perhitungan antara massa jenis dan konduktivitas thermal bata ringan melalui perhitungan. Nah, ini sebagai nilai target nantinya. Nah, lalu ini hasil pelatihannya. Nah, kita lihat pada hidden node ketiga dan hidden node ke-8, hidden node ketiga ini merupakan validasi nilai paling kecil MSE, validasi paling kecil, lalu hidden node ke-8 validasi MSE paling besar. Karena itu kita memilih validasi nilai validasi MSE paling kecil, yakni JST dengan 3 hidden node. Nah, ini kan 10 model ini kan dengan hidden node yang berbeda ya. Nah, kenapa yang dipilih validasi berdasarkan validasi yang paling kecil? Karena bobotnya sendiri ini mengacu pada nilai minimum validasi pada JST. Nah, lalu dari 3 hidden node itu kita buat konfigurasinya 5 input, 3 hidden node, dan 1 output. Nah, jadi konfigurasi arsitekturnya 531, lalu hasil pelatihan JST-nya ini dengan 3 hidden node kita lakukan dengan selama 3 kali training, lalu dihasilkan JST 2 dengan nilai validasi paling kecilnya. Kenapa diambil validasinya? Karena alasannya tadi karena bobotnya ini mengacu pada nilai validasi minimum. Nah, dari JST yang kedua ini dilihat plot performa pelatihan validasinya, kita lihat validasi minimum validasinya itu pada epoch 11 dan berakhir pada epoch ke-21. Lalu berikut gambar berikutnya lagi adalah plot cek validasinya. Nah, ini plot regresinya. Nah, kenapa dilakukan plot regresi? Agar mengetahui hubungan antara train dan hubungan antara jaringan keluaran dan target dari input datanya. Nah, berikut nilai korelasinya adalah 0,99 untuk pelatihan dan validasi juga nilainya 0,99874. Yang berarti karena nilainya 0,99 ini, maka JST ini memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan prediksi nilai konduktivitas thermal bata ringan pada kali ini. Lalu prediksi JST dan nilai konduktivitas bata ringan ini hasil dari target dan prediksinya. Nah, prediksinya dihasilkan 0,243, 0,29, 0,32, dan 0,32 dari target yang rata-ratanya 0,214. Nah, lalu selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh SI, CA, AL, dan massa jenis terhadap nilai konduktivitas thermal bata ringan dengan formula sebagai berikut sebagai hubungan fraksi volume udara dengan nilai konduktivitas thermal bata ringan. Nah, kita lihat pada grafik dan tabel berikut. Grafiknya kita lihat pada silikon, unsur SI, kita lihat semakin tinggi silikon, semakin tinggi nilai konduktivitas thermalnya. Lalu kita lihat batas komposisi silikon ini pada 26,57%, karena setelah itu fraksi massa uapnya ini akan minus, dan itu tidak mungkin terjadi pada bata ringan. Jadi komposisi SI maksimumnya itu 26,57%. Sama seperti CA, maka batas CA ini 22,32% dan 29,55%. Sementara grafiknya yaitu paling rendah nilai konduktivitasnya pada 26% CA, seperti itu. Lalu pada aluminium, nah kita lihat semakin tinggi komposisi aluminium, semakin rendah nilai konduktivitas thermalnya, dan nilai batas minimumnya itu 2,1%. Lalu pada massa jenis, hubungannya antara massa jenis dan nilai konduktivitas thermal yaitu semakin tinggi massa jenis, maka semakin tinggi nilai konduktivitas thermal pada bata ringannya. Nah, berikut kesimpulannya didapat. Yang pertama, jaringan dengan 3 hidden node memiliki MSE validasi paling rendah, dan JST2 merupakan validasi paling rendah dari 3 kali pelatihan, dan didapatkan dari 4 sampel itu berturut-turut nilai prediksi 0,243 watt per meter Kelvin, 0,29 watt per meter Kelvin, 0,32 watt per meter Kelvin, dan 0,32 watt per meter Kelvin secara berurutan. Lalu dari simulasi JST yang dilakukan didapatkan batas nilai kandungan SI maksimalnya yaitu 65%, kalsium yaitu 20,32, dan
sampai 30,35% dan minimum aluminium berkomposisi 2,1% dari bata ringan. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.